Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lia Levita, mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka UPBJJ Padang dengan NIM 856276512. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul 7 yaitu tentang optik pada kegiatan praktikum 1 dan kegiatan praktikum 2. Kegiatan praktikum 1 yaitu sifat cahaya dan kegiatan praktikum 2 yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2 untuk menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3 untuk menentukan fokus cermin cembung, dan yang terakhir untuk menentukan fokus cermin cekung. Pada praktikum pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama cermin datar, batas cahaya, senter, penggaris, kertas putih, lilin, dan busur derajat. Nah, untuk percobaan pertama kita akan melakukan praktikum pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Lalu nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya yang ditimbulkan dari lampu senter. Sesaat sesudah dan sebelum mengenai cermin datar. Kemudian ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut. Untuk percobaan 2, kita akan melihat pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, susun semua alat seperti gambar yang ditunjukkan pada buku modul. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya yang ditimbulkan dari cermin cembung. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cara kerjanya, susunlah alat seperti pada gambar, kemudian nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian amati bagaimana terbentuknya berkas cahaya tersebut. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Sifat bayangan cermin datar, yang pertama tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Selanjutnya, bersifat tegak, maya, dan sama besar. Kemudian, sifat bayangan pada cermin cembung yang pertama, maya, sama tegak, dan yang terakhir bayangan lebih kecil daripada bendanya. Dan sifat bayangan pada cermin cekung yang pertama maya, kedua sama banyak, 3 bayangan 2 kali lebih besar daripada bendanya. Untuk percobaan selanjutnya kita akan melakukan percobaan pembiasan cahaya. Pada percobaan pembiasan cahaya, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas yang berisi air, kertas, celah cahaya, senter, lensa cembung, lensa cekung, penggaris, dan busur derajat. Pada kita akan melakukan pembiasan pada gelas kaca yang sudah terisi oleh air. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati berkas cahaya yang menembus celah cahaya. Amatilah cahaya yang menembus sebelum menembus gelas dan sesudah menembus gelas kaca. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga akan tampak sudut datang dan sudut biasnya. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan gerak yang relatif dekat antara huruf dan kaca cembung. Kemudian geser lensa perlahan-lahan sampai menjauhi tulisan tersebut. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan adalah pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang dilalui 2 atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian
Tepi cahaya putih terlihat seperti warna pelangi. Air di dalam gelas kaca bertindak seperti prisma dan memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya.